Jangan lupa like, comment, subscribe, dan klik ikon lonceng untuk terus update video-video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin menceritakan sejarah umat Islam masa lalu. Di antara mereka adalah bersifat inklusif, tidak hanya atau terbuka, tidak hanya dengan sesama umat Islam yang lain, tetapi dengan agama lain. Kita ingin menceritakan misalnya pertama adalah Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi dikenal sebagai tokoh matematika dalam dunia Islam. Al-Khwarizmi juga dikenal sebagai orang yang menciptakan nol atau sifar. Sifar itu adalah nol. Al-Khwarizmi diceritakan dia mempelajari matematika India, sehingga di India itu ada buku namanya Siddhanta Al-Kubro, dan Siddhanta Al-Kubro itu diterjemahkan oleh Al-Khwarizmi, sehingga Al-Khwarizmi ketika dia menemukan antas sifar nol itu lalu ditransfer kepada orang Eropa menjadi namanya zero, atau orang Inggris menyebutnya sebagai zero atau nol. Kita bisa membayangkan bagaimana sebuah angka kalau tidak ada nol, 10 ada nolnya, kemudian 20 ada nolnya, dan yang menemukan nol itu adalah ilmuwan Islam namanya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi mempelajari matematika India namanya Siddhanta Al-Kubro. Itu Al-Khwarizmi, dan Al-Khwarizmi mendorong umat Islam agar mempelajari matematika. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar dari misalnya Abul Hasan Al-Amiri. Abul Hasan Al-Amiri ini meninggal sekitar tahun 893 Masehi. Abul Hasan Al-Amiri itu menghargai tokoh-tokoh Yunani dalam kajian-kajian filsafat dan juga keilmuan. Karena itulah dia mengapresiasi namanya Hermes. Yang Hermes itu kemudian untuk orang-orang sekarang dikenal dengan kajian hermeneutika. Hermes, kemudian Empedokles, dan juga Pythagoras. Hermes menurut Abul Hasan Al-Amiri, dia mengapresiasi ini. Hermes menurut Abul Hasan Al-Amiri adalah sosok yang dikenal dengan Nabi Idris. Sebagaimana yang kita ketahui, wahai sahabatku, bahwa Nabi Idris adalah seorang nabi yang memiliki kemampuan banyak dalam menafsirkan banyak hal. Sehingga Hermes banyak ditafsirkan sebagai Nabi Idris. Nabi Adam, ada kemudian Nabi Adam, ada Nabi Sis, ada Nabi Idris, dan lain sebagainya. Kemudian Empedokles adalah orang yang menurut Abul Hasan Al-Amiri adalah sosok yang pernah menjadi murid dari Luqmanul Al-Hakim, dari Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim, kemudian si Empedokles ini hidup pada masa zaman Nabi Dawud yang hidup di daerah Syria. Abul Hasan Al-Amiri juga menghargai tokoh namanya Pythagoras. Pythagoras ini kalau dalam penerusan Abul Hasan Al-Amiri adalah orang yang belajar metafisika kepada sahabat-sahabat dari Nabi Sulaiman, Ashabu Sulaiman. Karena itu orang masa lalu mengapresiasi terhadap kebudayaan, ilmu pengetahuan, yang tidak hanya ilmu pengetahuan itu diproduksi oleh umat Islam, tetapi pengetahuan itu dari manapun asal pengetahuan itu menimbulkan implikasi terhadap diri seseorang menjadi lebih baik, menjadi berpengetahuan, menjadi hidupnya lebih bijaksana dari sebelumnya. Itu tokoh yang kedua. Tokoh yang ketiga adalah Jalaluddin Ar-Rumi. Diceritakan Jalaluddin Ar-Rumi ini adalah tokoh sufi yang sangat fenomenal. Tapi dalam konteks ini pembicaraan kita, wahai sahabatku, jangan menganggap dulu atau bersifat peyoratif dulu menganggap bahwa sufi itu sesat. Jangan kita anggap itu dulu, karena kalau kita sudah menganggap bahwa sufi itu sesat, maka perbincangan kita dalam khazanah keislaman akan menjadi berhenti. Ada ahli fikih, filosof, ada tasawuf, ada juga teologi, ada tauhid. Jadi Islam itu sangat luas, dan diantaranya adalah kajian tasawuf. Nanti tasawuf kita bagi, ada namanya, orang menyebut tasawuf falsafi, ada namanya tasawuf sunni. Tetapi perbincangan kita adalah perbincangan tentang tasawuf. Di antaranya adalah Jalaluddin Ar-Rumi, ini adalah sosok ahli tasawuf atau seorang sufi. Jalaluddin Ar-Rumi diceritakan memiliki murid dari berbagai lintas agama. Ada orang Kristen, ada orang Yahudi, ada orang Zoroaster. Sehingga diceritakan ketika Jalaluddin Ar-Rumi itu meninggal, maka dibacakan kitab suci dari berbagai agama di samping kuburnya. Dibacakan Al-Quran, dibacakan Injil, dibacakan Zabur. Memang orang yang mendoakan dia ini berasal
dari berbagai lintas agama, karena murid dari Jalaluddin Ar-Rumi adalah orang-orang yang berbeda agama. Ada nuansa keikhlasan, ada nuansa prototip yang bagus, akhlak yang bagus pada diri Jalaluddin Ar-Rumi. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah misalnya kita melihat bahwa Al-Farabi, seorang filosof yang memiliki karya namanya Al-Madinatul Fadilah, atau kota yang utama. Jadi ini banyak dikaji, pelajaran-pelajaran tentang dunia politik kenegaraan banyak membaca buku Al-Farabi namanya Al-Madinatul Fadilah. Al-Farabi ini dikenal sebagai Al-Muallimus Tsani, guru yang kedua setelah Aristoteles. Dia mampu menerjemahkan pemikiran-pemikiran Aristoteles sehingga dalam dunia Islam dia disebut sebagai Al-Muallimus Tsani, Al-Farabi. Al-Farabi itu dia berguru kepada orang yang beragama lain, yaitu beragama Kristen. Dua orang yang dikenal sebagai guru dari Al-Farabi adalah Yuhanna bin Haylan dan juga Bishr Mata bin Yunus. Yuhanna bin Haylan dan Bishr Mata bin Yunus, Al-Farabi belajar kepada dua orang ini yang beragama Kristen. Kemudian si Al-Farabi ini juga memiliki murid yang beragama Kristen Yakobis namanya, yang dikenal dengan Yahya bin Adi. Yahya bin Adi yang beragama Kristen ini, dia memiliki murid yang beragama Islam, namanya Abu Sulaiman As-Sijistani. Abu Sulaiman As-Sijistani nanti memiliki murid yang sangat beragam dari orang yang berbagai agama, penganut agama lain. Ada Kristen, ada Yahudi, dan juga ada Zoroaster. Abu Sulaiman As-Sijistani. Jadi Abu Sulaiman As-Sijistani dia adalah orang Islam, nanti belajar kepada Yahya bin Adi dari Kristen Yakobis, kemudian dia belajar pula kepada Al-Farabi yang beragama Islam. Al-Farabi belajar lagi terutama filsafat kepada Yuhanna bin Haylan dan Bishr Mata bin Yunus. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, kita belajar pula dari Harun Ar-Rasyid. Harun Ar-Rasyid ini, wahai sahabatku, dikenal dia hidup pada masa zaman Abbasiyah. Dia mengawali ide untuk berdirinya namanya Baitul Hikmah, perpustakaan yang sangat besar pada saat itu, sehingga Harun Ar-Rasyid nanti diteruskan oleh penerus namanya Al-Ma'mun. Al-Ma'mun inilah yang mendirikan namanya Baitul Hikmah, tapi ide awalnya sebenarnya dari Harun Ar-Rasyid. Pada masa ini, maka penerjemahan buku-buku yang tidak berbahasa Arab itu muncul pada zaman itu. Jadi Baitul Hikmah menunjukkan kebudayaan Islam yang sangat maju pada waktu itu, karena dunia Islam bergelut dalam dunia keilmuan. Mungkin kita tidak usah berdebat begini, tapi kan itu zaman Mu'tazilah misalnya. Kita tidak sedang membincang pada persoalan teologi itu Mu'tazilah, lalu kemudian muncul Asy'ari atau Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian kita tidak sedang membicarakan itu, tapi membicarakan bagaimana peradaban umat Islam itu maju pada saat itu, di mana ilmu pengetahuan itu berkembang pesat, di mana buku-buku dari yang tidak berbahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, sehingga umat Islam memiliki perpustakaan yang besar pada zaman Al-Ma'mun dan diawali inisiatifnya dari Harun Ar-Rasyid. Maka nanti kalau misalnya sahabatku membaca kitab Ihya Ulumuddin, banyak Al-Ghazali mengutip terhadap hikmah-hikmah yang dimunculkan oleh Harun Ar-Rasyid ini. Harun Ar-Rasyid pada waktu itu mengambil dokter istana itu. Dokter istana itu dari agama Zoroaster, namanya Bhakti Syudwa. Bhakti Syudwa ini adalah orang yang beragama Zoroaster. Bhakti Syudwa ini dia adalah menjadi kepala rumah sakit di Yundishapur. Nah, kita melihat bagaimana inklusivitas, bagaimana keterbukaan dari Harun Ar-Rasyid untuk mengambil orang yang ahli di bidangnya itu. Karena keahlian di bidang itu menjadi penting untuk sumbangan-sumbangan terhadap kesehatan istana, kesehatan kerajaan, dan juga untuk peradaban umat Islam pada umumnya. Itu yang kelima. Yang keenam, wahai sahabatku, saya memiliki kitab di sini karangan Abul Hasan Ali bin Utsman Al-Hujwiri. Lagi-lagi ini tentang tasawuf, sahabatku. Jadi saya ingin mengatakan bagaimana khazanah Islam itu jangan lalu dituduh ini tasawuf itu syirik. Jangan begitu dulu, sahabatku. Tapi ini adalah khazanah dari umat Islam. Umat Islam itu maju karena khazanah-khazanah yang dimilikinya. Dalam Al-Hujwiri, dalam Kashful Mahjub karangan Abul Hasan Ali bin Utsman Al-Hujwiri, ini dia yang dalam kitab yang saya punya, pada halaman
380, pada halaman 380 menjelaskan fastun fil judi was sakha. Dalam awal kalimatnya ini, qala sallallahu alaihi wasallam, bahwa di sini pemurah, as-sakhyu qaribun minallah, qaribun minal jannah, ba'idun minan nar, wal bakhil ba'idun minallah, qaribun minan nar, ba'idun minal jannah. Itu menjelaskan bagaimana tasawuf terutama itu memiliki sifat loman bahasanya. Sifat welas asih, suka memberi kepada orang lain. Tidak pelit. Dan memberi kepada orang lain itu tidak digantungkan kepada apakah dia beragama lain atau tidak, tetapi itu lintas, namanya hukum universalitas. Jadi kepada siapapun harus memberi gitu. Karena itu diceritakan bagaimana tentang Nabi Ibrahim dan juga Nabi Muhammad. Tapi diawali dari Nabi Ibrahim. Diceritakan dalam kitab ini, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim ini suatu saat dia tidak mau, Nabi Ibrahim itu memang seorang nabi yang tidak mau makan kalau dia tidak punya teman. Suatu saat ada teman, dia memanggil orang dan orang itu dipanggil. Ketika dipanggil, dia ditanya, dia ternyata agamamu apa? Ternyata dia penyembah api. Dalam kitab ini disebutkan begitu. Karena dia sebagai penyembah api, maka Nabi Ibrahim menolak untuk tidak boleh makan bersama dirinya. Ketika dia diusir, orang ini diusir, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menegur Nabi Ibrahim ini dengan teguran, kenapa engkau menolak untuk ya, padahal saya telah ngopenin dia, saya telah merawat dia selama 70 tahun gitu. Kamu tidak mau memberinya, padahal saya yang memberi rezeki dia hidup, saya memberi nafas dia itu selama 70 tahun, umurnya 70 tahun. Berarti 70 tahun saya beri sesuatu dia sehingga dia bisa hidup. Kenapa engkau tolak dia gitu. Dan akhirnya Nabi Ibrahim sadar, dan Nabi Ibrahim akhirnya memanggil orang itu dan diajak makan gitu. Diajak makan bersama Nabi Ibrahim gitu. Luar biasa. Dan di sini ceritakan pula bagaimana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu ketika ada Ibnu Hatim itu datang, jubahnya itu dijadikan lemek, bahasanya dijadikan sebagai alas supaya dijadikan tempat duduk bagi Ibnu Hatim, untuk Ibnu Hatim ini. Karena Ibnu Hatim adalah orang yang mulia bagi kaumnya. Karena dia orang yang mulia bagi kaumnya itu, maka Rasulullah menghormatinya itu. Wahai sahabatku, itulah sifat inklusivitas dalam kajian sejarah Islam yang barangkali bisa kita teladani, kita ambil hikmahnya, kita pelajari untuk kehidupan kita sekarang ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.